Republik Pancasila. Re itu kembali, publik itu rakyat. Ya toh? Kembali ke rakyat. Apa saya harus jadi kepala negara? Bukan itu. Siapa kepala negara? Setiap warga yang mengikuti Republik Pancasila itu anggaplah bahwa dirinya itu seorang pimpinan negara. Mbuh iku pimpinan RT, mbuh RW, mbuh anggaplah seakan-akan seperti itu. Andai kata saya seorang pimpinan negara, apa yang harus saya berbuat? Dan ini terus, ini dibarengi dengan beberapa kegiatan ya. Kegiatan yang pertama secara politik, kita memberi wawasan, pikiran kepada mereka. Kalau di era Bung Karno dinamakan kader pelopor. Kader pelopor itu kelasnya sudah sampai ke mengilmiahkan Tuhan. Loh, Tuhan kok diilmiahkan? Lah, Tuhan ada itu karena manusia. Karena kita ini loh ada Tuhan itu, ya. Oh, sapi gundulnya gede, gajah gundulnya gede, banteng gundulnya gede, tapi tidak pernah bilang tentang Tuhan. Ya, hanya manusia ini. Hanya manusia. Nah, oleh karena itu manusia inilah yang harus proaktif untuk menyelamatkan inilah. Ini berjalan begini, terus ini kapan? Ya nggak tahu. Pokoknya sampai situasi tertentu, kalau misalnya Republik Pancasila sudah capek, rakyat kan sudah siap. Rakyat sudah siap. Dan secara teknis kita sudah menyiapkan teknisnya. Bagaimana teknisnya nanti itu? Teknisnya nanti adalah simpel banget. Kita kembali ke era zaman Majapahit. Yang kuasa adalah rakyat, ya. Di Republik Indonesia ini kalau saya hitung-hitung ya, rakyat Indonesia dengan kekayaan kita yang ada tiap bulan itu tidak usah bekerja kalau 6 juta memegang duit. Tapi Pak Mahfud MD, saya membaca di final itu lebih tinggi lagi. Orang Indonesia itu melihat kekayaannya ini kalau pejabatnya ndak gini-gini, ndak korup ini segala macam. Satu orang bisa 20 juta megang tiap bulan tanpa bekerja. Karena kayanya. Karena kayanya alam ini, Dek. Jadi tergantung yang manage, yang memimpin aja. Kalau yang memimpin itu masih punya pamrih, berlagak sok suci, berlagak sok baik, ya toh, itu masih palsu, Dek. Dan teori ini semua sebenarnya sudah ada di Republik ini. Tentang pemerintahan yang indah, baik, dan mulia. Ada di lembah Gunung Arjuna yang dinamakan Kidung Agung Gunung Arjuna. Ini betul-betul istimewa. Itu apa itu ya? Jadi pemimpin itu harus seperti Puntadewa. Sebenarnya Pendowo itu tidak ada manusianya. Simbolis. Simbolis. Jadi kita itu orang Hastina, orang banyak. Orang banyak, adat kelakuannya, perilakunya tidak sama, itu disebut Hestina. Ada yang kayak Dursasana, ada kayak Citraksi, Citrakso, ada yang kayak Kartomarmo, ada yang kayak Sengkuni, tukang adu domba kesana kemari. Durno, iya. Iya, karena saking beribu pulau, beribu adat dan suku. Supaya ini baik, karakternya harus Pendowo. Seorang pemimpin harus seperti Puntadewa. Digambarkan kakinya itu tidak ngambah bumi, kakinya itu begini. Seorang pemimpin tidak boleh mengejar kekayaan. Ngatur anak cucuku bagaimana supaya nanti meneruskan kepemimpinan, tidak boleh. Ya, diartikan itu tidak ngambah bumi itu artinya tidak kami bandanen. Ya, jangan sampai otaknya itu kepikiran yang macam-macam tentang keluarga, gitu loh ya. Negara harus seperti Bratasena. Pusakanya apa? Kuku Ponconoko. Itu gambarnya itu di situ, Kuku Ponconoko. Poncosilo tuh, Dek. Karena Pancasila itu apa? Ajaran sejak 500 tahun sebelum Masehi sudah ada. Yang mengajarkan adalah seorang suci. Ada di daerah India sebelah utara sana waktu itu. 500 tahun sebelum Masehi. Beliau adalah anaknya seorang raja yang kaya raya. Ya. Lalu beliau karena sadar loh, setelah keliling ke kampung itu rakyat ini kok masih banyak yang miskin, kok banyak yang menderita.
Beliau sadar bahwa kalau begitu saya pengen lebih menderita dari mereka supaya rakyat saya bahagia. Pergi ke hutan deh. Di sana diam, mau ditelan ular, mau dimakan harimau, tidak mikir sama sekali. Karena rakyat lebih menderita dari saya. Itu Sang Siddhartha Gautama. Yang selanjutnya disebut Sang Buddha. Akhirnya dari renungan suci itulah timbul satu imit pikiran yang disebarkan seluruh dunia. Ternyata manusia yang baik hidup itu hanya melakukan 5 sikap. Angen-angen bener, pikiran bener, tutur kata bener, pribadi bener, bergaul bener. Semua kitab suci mulai Taurat, Zabur, Injil sampai dengan Al-Quran, intinya sebenarnya itu. Jangan menindas orang lain, jangan memaksa orang lain, jangan merasa sok tahu sendiri tentang surga dan nirwana, surga dan neraka misalnya itu ya. Itu. Jadi itu diajarkan, lalu saya ulangi supaya penonton ngaji rasa nanti itu enak ya. Angen-angen bener, pikiran bener, tutur kata bener, pribadi bener, bergaul bener. Misalnya begini. Angen-angen bener. Setiap manusia itu mesti punya daya lapar karena punya perut. Kalau sudah lapar kan pengen makan. Pengen makan tuh kan angen-angen. Ya toh? Terus mau pergi ke warung, tidak langsung aja ke warung, ngambil dompet dulu, ada duitnya enggak? Gitu. Atau ke dapur, ibu sudah masak atau belum gitu. Terus kok belum, mungkin masih arisan, masih ke pasar. Terus buka dompet. Dilihat dulu duitnya, tidak langsung ke warung, ya. Nah, itu artinya angen-angen dan pikiran benar. Lalu pribadi benar. Pribadi benar kuncinya hanya 5 kaan tadi itu. Angen-angen benar, pikiran benar, pribadi benar, bergaul benar. Bergaul benar itu artinya begini, ya. Orang harus sadar kalau setiap manusia itu diberi keyakinan masing-masing. Tidak boleh kita paksakan. Yang ini satu keluarga, saya nggak mau memerintah istri saya harus begini, anak saya harus begini, cucu nggak mau sama sekali. Bahkan bila perlu saya tuh ngepel ya sendiri, nggak pernah merintah. Nah salah saya membuat rumah gede macam-macam gitu ya. Akhirnya kalau cucu ini kreativitasnya kalau terganggu oleh pikirannya orang tua kan nggak bagus. Oleh karena itu Pancasila itu, negara itu kebangsaannya seperti pohon beringin. Itu lambang kebangsaan. Tapi jangan diselewengkan seperti zaman Orba. Lambangnya pohon beringin, tapi rakyatnya menderita, susah waktu itu. Karena salah mengartikan pohon beringin. Yang asli, kenapa kok lambang kebangsaan pohon beringin? Pohon beringin itu buahnya kecil-kecil. Jadi kalau orang di bawah pohon beringin, belajar atau apa-apa atau tengok-tengok gitu, mesti tertidur karena tidak takut kejatuhan buahnya. Coba tidur di bawah pohon kelapa atau pohon duren, ya nggak bisa tidur. Berarti mengayomi. Iya, berarti ngayomi. Rakyat itu, bangsa itu, rakyatnya harus tentrem dan ayem. Tentrem dan ayem. Bangsa Indonesia itu loh, ndak usah diurusi duitnya loh. Wes golek duit dewe sejak dulu, sudah mencari supaya keluarga saya nggak mati, anak saya nggak mati, bisa sekolah, bisa cari uang sendiri. Pulsanya kadang-kadang dikejar juga masih mencari sendiri. Untuk Indonesia sebenarnya tidak pantas seperti itu, ya, karena negara kita yang kaya raya tadi itu, ya. Inilah terus kebangsaannya seperti Werkudara, lalu manusianya seperti Arjuna. Makanya saya di lereng Gunung Arjuna ini ngasuh kawruh pada leluhur kita yang pernah ada di Gunung Arjuna. Ya, Here itu air, Juna itu laki-laki. Terah darah Gunung Arjuna harus menjadi satria yang sejati. Dan ini Gunung Arjuna ada di situ itu sekitar 1500 tahun sebelum Masehi. Sekian ribu tahun berkembang kemana? Anak cucunya ada yang menjadi orang Batak, ada yang menjadi orang Manado, ada yang menjadi orang timur sana, ada yang keluar negeri segala macam gitu. Nah inilah makanya lalu
manusianya sengganteng Arjuna, selembut kepribadiannya dan budi pekertinya seperti Arjuna, tetapi demokrasi dan rakyatnya supaya perut ada isinya seperti Nakulas Dewa. Nakulas Dewa itu kembar deh. Iya. Hiro Pikonya pemilihan umum tujuannya apa sih? Tidak untuk supaya pejabat-pejabat itu duit bondo sakake, bukan itu. Itu dosa itu. Tujuannya supaya rakyatnya itu ayem tentrem. Makanya dibuat demokrasi itu seperti Nakulo dan Dewa kembar. Hiro Pikonya pemilihan umum hanya untuk supaya rakyat itu hidup damai, tentram dan bahagia. Itu saja. Nah, berkali berpuluh kali pemilihan umum kok rakyat saya semakin gelir gepu-gepuan ngalung itu, malah wilayah-wilayah lain mau pisah dari NKRI. Itu kan sudah salah semua. Dan saya yakin nanti pasti akan ada perubahan yang tidak pernah digambarkan oleh orang-orang politik. Karena orang-orang politik tidak nutut pikirannya, hanya pakai otak, tidak pernah pakai dasar spiritual tadi itu. Iya. Kalau negara kita itu kan kental dengan spiritual itu yang. Nah, banyak yang meyakini kalau leluhur kita itu nyengkuyungi, ngayomi seluruhnya ya, bahkan para pemimpin-pemimpin itu. Tapi kok kenapa pada kenyataannya itu di Indonesia ini masyarakat masih jauh dari yang namanya makmur dan sejahtera? Apakah dalam hal ini leluhur itu terkesan membiarkan atau bagaimana itu yang? Karena yang memimpin negeri ini tidak menguasai spiritual sama sekali. Spirit itu jiwa. Tadi di depan saya katakan spirit itu jiwa. Yeah. Seorang pemimpin harus mengerti satu, sejarah bangsa ini bagaimana. Kedua kali termasuk sejarah jauh sebelum kemerdekaan, Jenggolo, Kediri, sampai Singosari, sampai Mojopahit misalnya, itu harus paham. Ya. Lalu yang kedua, sejarah kemerdekaan itu bagaimana. Lalu yang ketiga, setelah merdeka apa yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh pendiri republik ini. Lalu yang keempat adalah situasi sekarang ini yang ada apa. Antitese. Kalau sudah tahu kondisi sejarah yang ada, sintesenya, penyelesaiannya bagaimana, itu tadi. Oke. Kemarin saya dapat 2 hari itu ketemu seorang spiritualis katanya begitu. Beliau itu bercerita kepada kami waktu itu bahwa Pak Prabowo sebagai presiden terpilih ini tidak mempunyai wahyu cakraningrat alias wahyu keprabon. Saya pengen menggali ini dari Eyang Jati. Mungkin sama relate keterangannya orang yang saya temui itu dengan Eyang Jati. Atau mungkin punya pandangan yang lain. Ya, spiritualis yang sampean temuan ini itu tidak salah juga ya. Karena wahyu cakraningrat itu adalah satu ajaran yang ada di pagelaran Wayang Purwo ya. Wahyu cakraningrat itu adalah ada disebut di situ yang disebut hasta brata. Iya. Hasta itu 8, broto itu ati. Iya. Artinya seorang pemimpin itu harus ada 5 karakter itu. Kalau saya sebagai orang generasi sudah termasuk kini, saya juga melakukan hidup saya seperti itu. Tetapi yang sederhana buat saya. Sederhananya apa? Saya sejak muda, sejak kuliah, saya tuh sudah ikut ajaran yang namanya Pangestu. Pangestu itu ajaran paguyuban ngesti tunggal. Dari Raden Mertowerdoyo dari Keraton Solo itu ya di sana ya. Dan itu ajarannya simpel banget. Disingkat menjadi El Piramid. El Piramid itu singkatan dari eling percaya mituhu. Eling karo sing gawe urip, karo leluhure, percaya karo ajarane, mituhu itu melaksanakan. Untuk supaya bisa melaksanakan 3 itu dalam bentuk kemasyarakatan atau kemanusiaan, harus ditambah 5 manusia supaya menjadi seorang pemimpin itu bagus. Sabar, rilo, nrimo, temen, jujur.
pasti berbudi luhur. Nah, 3 dengan 8, 3 dengan 5 itu kan 8. Iya. Inilah yang disebut hastobroto.